Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwan wal akhwat, a'azzanallahu iyyakum. Alhamdulillah, pada siang hari ini ditemani dengan rintikan hujan, ya. Tidak lupa kita berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih dapat melaksanakan rutinitas ibadah kita selaku hambanya, ya, walaupun hashtagnya masih tetap di rumah aja, ya. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi dan Rasul terakhir kita yang paling kita teladani, yang paling kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat tanpa terkecuali. Juga semoga kita termasuk dalam pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Tapi ada yang bertanya tentang hukum memajang atau mengupload atau mengunggah foto di masa kecil, ya. Tentunya pakaian kita, ya, tidak seperti sekarang kalau di masa kecil. Pasti yang ikhwan mungkin memakai celana pendek, ya, atau yang akhwat mungkin pasti tidak memakai kerudung. Ini foto-foto seperti yang kita bahas, ya. Kita pahami pertama soalnya, ya, karena fahamus soal nisful jawab. Memahami soal setengah dari jawaban. Kita mengunggah foto atau mengupload foto kita, ya, kita yang sekarang yang sudah dewasa, ya, yang sudah jenggotan, yang sudah berhijab, mengupload foto kita di waktu kecil, ya. Dulu foto kita yang dahulu, tapi kita sekarang sudah tidak seperti dulu, ya. Kita sudah dewasa. Tapi sebelumnya yang pertama kita bahas dulu aurat anak kecil, ya. Aurat anak kecil itu dari mana sampai mana? Memang tidak ada nas yang sharih, ya, tidak ada dalil yang tegas menunjukkan bahwasanya aurat anak laki-laki, bayi laki-laki ataupun perempuan dari sini sampai sini, nah, itu tidak ada dalil yang sharih, yang tegas yang mengatakan demikian. Tapi kita bisa mengambil, ya, kita beristidlal dengan ayat pada surat An-Nur, ya, ayat 31, ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kaum mukminah agar mereka menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan tidak menampakkan perhiasan mereka. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, kecuali yang sudah tampak pada diri mereka. Nah, di situ juga Allah sebutkan tidak boleh ditampakkan kecuali illa li bu'ulatihinna, untuk suaminya, untuk bapak suaminya, ya, bapak mertua. Macam-macam di situ ada beberapa asnaf, ada beberapa golongan, ya. Di situ terakhir Allah sebutkan awitiflil ladzi lam yadhharu ala auratin nisa, atau ditunjukkan, ditampakkan kepada anak kecil yang belum paham dengan aurat wanita. Nah, itu juga boleh. Dari sini kita paham bahwasanya memang anak kecil itu belum paham tentang aurat. Dia belum paham tentang aurat laki-laki, ya, yang perempuan juga, yang laki-laki tidak paham aurat perempuan, bahkan yang laki-laki tidak paham aurat sendiri, juga perempuan tidak paham auratnya sendiri. Nah, sampai kapankah dia paham? Nah, sampai usia tamyiz. Nah, ada usia tamyiz, jadi usia yang membedakan, yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itulah usia tamyiz. Usia tamyiz. Maka seorang anak tidak bisa dikatakan mumayyiz, ya, tidak bisa dikatakan mumayyiz kalau dia belum membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang aurat, mana yang bukan. Tapi kalau dia sudah membedakan, nah, dia termasuk mumayyiz, bisa disebut dengan mumayyiz. Tapi adapun usianya, ya, kalau tadi dipahami bahwasanya anak-anak memang belum paham tentang aurat, Allah bolehkan mereka memasuki kamar wanita atau kamar lawan jenis, ya, karena mereka memang belum paham, ya. Ibnu Katsir, ya, dalam tafsirnya mengatakan maksud ayat ini, ya, ayat awitiflil ladzi lam yadhharu ala auratin nisa, mengapa diperbolehkan? Kata beliau, kata Ibnu Katsir rahimahullah, lisughrihim, karena mereka masih kecil, masih bocah, ya, badannya kecil, otaknya juga masih pemikiran-pemikiran anak
kecil, la yafhamuna ahwalan nisa, tidak mengerti tentang perempuan, ya. Wa auratihinna, juga tidak mengerti tentang aurat-aurat perempuan, ya. Perempuan, keindahan perempuan mereka belum paham. Mereka belum paham, maka diperbolehkan. Fa amma in kana murahiqan aw qariban minhu, tetapi kalau anak kecil ini sudah mulai memasuki usia daurul murahaqah, usia mendekati remaja, ya, usia remaja atau usia baligh atau mendekati usia-usia itu, maka dia tidak diperbolehkan untuk melihat aurat lawan jenis. Mengapa? Karena mereka sudah mengetahui hal tersebut, mengetahui keindahan, mengetahui dengan syahwatnya dan lain sebagainya. Maka itu tidak diperbolehkan. Sekarang usianya, usia berapakah? Tadi kita katakan di awal, tidak ada nasun yang sharih. Tapi ada hadis dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, bahwasanya alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka menginjak usia 7 tahun. Pertama, yang usia pertama 7 tahun disebutkan di hadits ini. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan pukullah mereka untuk melaksanakan sholat itu, ya. Ini tentu kalau dia tidak mau, ya, kalau dia ngeyel bahasanya, ya, males-malesan. Nabi memperbolehkan untuk dipukul, ya, untuk orang tua memukul anaknya jika si anak tersebut tidak mau melaksanakan sholat. Kapan usianya? 10 sinin. Jika mereka sudah menginjak usia 10 tahun. Ini pemaksaan, ya. Mengapa dipaksa? Supaya terbiasa. Kalau sudah terbiasa dari kecil, insya Allah sampai besar akan terbiasa. Ini mending, ya, bahasa kita ini masih mending. Kenapa mending? Karena ini hanya dipukul. Kalau sudah dewasa, bukan pukulan lagi permainannya, ya, bukan pakai pukul-pukul lagi. Pakai apa? Kata Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya, ya, batas antara kita kaum mukmin, kaum muslim nih dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar, maka yang meninggalkan, ya, sungguh dia telah kafir, ya. Dengan khilaf para ulama, ya, mengapa dengan sebab dia meninggalkan apa, itu khilaf dengan para ulama. Intinya, ya, orang yang meninggalkan salat ketika dewasa itu lebih besar ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar jika ketika usia dini Nabi menegaskan agar anak-anak diperintahkan untuk sholat. Kita tidak membahas tentang sholat, kemudian kita berlanjut. Dari hadis tadi ada 2 usia, ya, usia 7 dan usia 10. Dalam al-mawsu'ah al-fiqhiyah dikatakan, ya, dari hadis tersebut juga bisa kita pahami, ya. Ini kata al-mawsu'ah, dituliskan dalam al-mawsu'ah al-fiqhiyah, la aurata lis-saghir alladzi lam yablugh 7 sinin. Kalau tadi urusan salat. Nah, nyambung ke situ dikatakan tidak ada aurat bagi anak yang belum mencapai usia 7 tahun. Tidak ada aurat, berarti dia boleh melihat dan dia boleh dilihat. Bahkan dituliskan fayubahun nazar ilaihi wa masu jami'i badani. Kita diperbolehkan melihat dia, semua badannya, juga menyentuhnya. Itu diperbolehkan. Usia 7 tahun, ya, belum menginjak usia 7 tahun. Wa bunu sab'in ila 10. Ketika dia sudah menginjak usia 7 sekarang, kemudian sampai ke 10, auratuhu al-farjan. Ini ibn, berarti yang laki-laki. Yang laki-laki apabila menginjak usia 7 tahun sampai 10, maka auratnya al-farjani faqat fis shalah wa kharijiha. Auratnya adalah 2 kemaluannya, ya. Auratnya 2 kemaluan, kubul dan dubur, ya, depan dan belakang. Yang depan lebih ditekankan lagi. Ini fis shalah wa kharijiha, entah di dalam salat maupun di luar salat, dalam kesehariannya. Itu untuk yang laki-laki ketika beranjak usia 7 sampai 10. Adapun yang perempuan, ya, wa bintu sab'in ila 10, yang perempuan ketika sampai 7 sampai 10, auratuha fis shalah ma bainas surah war rukbah. Aurat mereka ketika sholat, ya, itu bainas surah,
di antara pusar warukbah dan lutut. Ini ketika sholat ya. Ketika sholat. Wa yustahabbu, tetapi ada tetapinya nih. Wa yustahabbu al-istitar wa satrur ra'si kal balighah ihtiyatan. Tetapi dianjurkan ya, lebih bagus ketika sholat ditutup semuanya. Ya, kal balighah, seperti perempuan yang sudah baligh ya. Ihtiyatan, jaga-jaga ya. Jaga-jaga. Lebih baik ditutup semuanya ketika sholat. Wa amamal ajanib, di depan laki-laki yang bukan mahram, laki-laki ajnabi, auratuha jami'u badaniha. Aurat dia semua badannya illa, kecuali ini dari 7 sampai 10 tahun ya. Illal wajha, muka, warruqbah, siku lutut, warra's, kepala, wal yadain, dua tangan, ilal mirfaqain, sampai siku ya. Kemudian wasaq, betis ya. Wal qadam, telapak kaki, itu sampai 10. Sampai hendak menuju 10 ya. Wa bintu asyr, ketika 10 kal kabira tamaman. Ketika menginjak 10, maka dia persis seperti perempuan dewasa. Auratnya seluruh tubuh. Nah, pertanyaannya, jika belum menginjak usia 10 tahun dia sudah baligh, perempuan tersebut misal usia 9 tahun Allah takdirkan dia baligh, apakah mengikuti kaidah ini? Ya, dia mengikuti. Ya, mengikutinya harus menutup semuanya. Ya, bukan jadi patokan ya, usia 10 tahun ini bukan menjadi patokan. Kalau sebelum itu dia sudah haid, maka wajib menutupi semua auratnya. Nah, tadi pembahasan yang tentang aurat anak kecil. Tentang aurat anak kecil ini semoga bisa dipahami karena akan masuk pembahasan berikutnya. Ya, pembahasan intinya ya. Baik, sekarang ke pembahasan inti, bagaimana hukum mengupload foto kita di masa lalu yang terlihat auratnya pastinya ya. Sesuai dengan pembahasan di awal tadi, jika kita upload foto kita, jika kita upload foto adik kita yang masih kecil ya, kita upload di internet, boleh atau tidak? Aurat atau bukan? Bukan, tidak apa-apa. Sesuai pembahasan di awal tadi ya. Atau bapak ibu sekalian mengupload foto anaknya yang masih kecil, dan anak itu memang masih usia kecil, ya masih usia 2 atau 3 tahun ya. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 2 tahun sekian harus tertutup auratnya, ada yang mengatakan 4 tahun sekian harus tertutup auratnya. Tapi yang kita pakai dalam al-masail fiqhiyah ya, sebelum 7 tahun maka belum dikatakan memiliki aurat ya. Bagaimana kalau demikian? Bolehkah diupload? Boleh ya, karena mereka masih kecil. Itu seperti itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kita mengupload foto kita yang dahulu, dan kita tidak dalam posisi dahulu, kita posisi kita sekarang. Ya, posisi kita yang sekarang. Ini persoalannya seperti itu. Perlu kita pahami ya, wanita adalah perhiasan. Wanita adalah perhiasan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 14 ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah wal qanatiril muqantarah sampai akhir ayat. Di situ Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya manusia itu dihiasi. Apa yang dihiasi bagi manusia? Yang senantiasa indah di mata manusia, hubbus syahwat. Mereka senantiasa bersyahwat, menyenangi. Apa yang mereka senangi? Yang pertama kali disebutkan apa? Minan nisa, perempuan. Wanita yang pertama disebutkan. Walaupun ada anak, ada harta di situ, tapi yang pertama kali disebutkan adalah wanita. Ya, Allah sifati wanita di sini perhiasan. Dalam hadis Nabi SAW, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Nabi mengatakan perempuan itu, dunia itu perhiasan, dan perhiasan yang paling baik adalah ya, perhiasan dunia yang paling baik adalah al-mar'atu salihah, perempuan yang salihah. Baik, dari dua dalil ini, Quran dan Sunnah, perempuan disifati dengan perhiasan, ya, begitu indah, ya, begitu indah. Dalam sabda lain, Nabi mengatakan perempuan sebagai fitnah, ya.
Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa." Aku tidak meninggalkan fitnah sepeninggalku yang paling berbahaya bagi laki-laki melainkan perempuan. Nah, di sini Nabi mensifati perempuan dengan fitnah, ya. Mengapa bisa fitnah? Karena kembali ke awal tadi, kembali ke dalil sebelumnya, yaitu perhiasan. Banyak orang-orang yang tergila-gila dengan perhiasan, terfitnah dengan perhiasan, ya, terfitnah dengan harta. Ini berkaitan satu sama lain, ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan wanita itu perhiasan. Nah, kalau wanita itu perhiasan dan dia memakai perhiasan lain, berarti perhiasan di atas perhiasan. Betapa indahnya. Nah, jika wanita itu perhiasan, maka kepada siapakah ia boleh ditampakkan? Kepada semua orang kah? Tidak, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, berfirman masih dalam ayat yang sama, An-Nur ayat 31, di awal Allah Subhanahu wa taala bilang, "Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna." Katakanlah kepada perempuan-perempuan mukminah agar mereka senantiasa menjaga, menundukkan pandangan mereka. Wa yahfazna furujahunna, dan mereka senantiasa menjaga kemaluan mereka. Wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Ini pembahasan kita sekarang. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang sudah tampak pada diri mereka. Perhatikan, ya. Ini perempuan dilarang memperlihatkan perhiasan kecuali yang tampak dari diri mereka. Berarti ada perhiasan yang tampak pada diri perempuan yang boleh ditampakkan. Apakah itu? Ya. Kata Ibnu Mas'ud, ya, maksudnya adalah karida wa asyab, seperti selendang yang dia pakai, atau hijab atau khimar yang dia pakai, juga pakaian yang ia pakai, itu sudah termasuk perhiasan. Itu yang boleh ditampakkan. Betul atau tidak? Betul. Mengapa bisa dibilang perhiasan? Berapa laki-laki yang tergoda ketika wanita menggunakan pakaian yang indah luar biasa, kita menggunakan hijab yang luar biasa, tergoda atau tidak? Tergoda. Itu perhiasan, itu juga fitnah, ya. Itu bisa menggoda orang-orang yang melihatnya, ya. Memang ada beberapa ulama mengatakan maksudnya yang boleh ditampakkan adalah muka dan telapak tangan. Tapi hadis itu dhaif, ya. Hadisnya hadis Asma binti Abi Bakar, ya. Tapi ulama hadis mengatakan hadisnya hadis mursal, ya. Nah, di sini Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya semuanya yang boleh ditampakkan itu yang luar saja, pakaian juga selendang. Itu perhiasan yang di luar yang boleh ditampakkan. Berarti ada perhiasan yang tidak boleh ditampakkan. Apa saja? Ada banyak perhiasan yang biasa dipakai oleh wanita, seperti kalung, kemudian apa? Gelang tangan, kemudian gelang kaki. Nah, ini perhiasan-perhiasan dalam yang tidak boleh ditampakkan. Tidak boleh ditampakkan. Kata Ibnu Mas'ud tadi yang boleh ditampakkan hanya luar saja. Berarti yang tadi yang kita sebutkan contoh-contohnya itu dilarang. Apalagi perhiasan yang lebih dalam dari itu. Apa maksudnya? Bentuk tubuh, kemudian bentuk rambut dan lain sebagainya. Itu justru lebih dilarang lagi dalam agama untuk ditampakkan. Nah, pada potongan ayat ini, di awal ini, Allah Subhanahu wa taala melarang perempuan untuk memperlihatkan auratnya. Belum sampai di situ, ya. Di akhir Allah Subhanahu wa taala masih ayat yang sama mengatakan wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yakhfina min zinatihinna. Mereka perempuan-perempuan hendaknya jangan memukulkan kaki-kaki mereka untuk diketahui, ya, agar orang-orang di sekitar itu mengetahui bahwasanya dia memakai perhiasan di dalam kakinya. Ya. Ibnu Katsir menjelaskan ini tentang pembahasan tentang perempuan-perempuan di masa jahiliyah. Mengapa? Apa yang terjadi pada mereka? Mereka biasa memukulkan kaki-kaki mereka di bumi, memukulkan kaki-kaki mereka di lantai. Agar apa? Agar orang sekitar mengetahui bahwasanya ia menggunakan gelang kaki, agar bunyinya terdengar. Ini dilarang oleh agama. Allah Subhanahu wa taala langsung yang menurunkan firman-Nya dalam pelarangan hal ini. Nah, ya, ini hanya pendengaran. Bagaimana dengan
wangi-wangian? Bagaimana dengan suara? Bagaimana dengan penglihatan dan lain sebagainya? Ini lebih penekanan keharamannya lebih tinggi ya ketimbang suara tadi. Ya, jelas. Maka wajar kalau Rasulullah SAW bersabda, al-mar'atu aurah. Perempuan itu aurat. Ya, jadi perempuan itu ya perhiasan, ya fitnah, ya. Sekarang Rasulullah juga bilang perempuan itu aurat. Kenapa Rasulullah bilang perempuan itu aurat? Fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Karena kalau perempuan itu keluar, ya, maka setan akan memperindahnya. Allah jadikan perempuan itu indah ketika keluar rumah. Ini zaman dahulu ya, hadis ini ada di zaman Nabi SAW. Ketika perempuan itu keluar rumah menuju pasar, maka setan itu dimulai dari dia keluar rumah, setan indahkan dia. Beda zaman dahulu dan zaman sekarang, zaman now kita bilang. Kalau zaman sekarang perempuan tidak perlu keluar rumah agar setan memperindah dirinya. Kita bedakan ya, zaman dahulu perempuan harus keluar rumah baru setan bisa memperindah dirinya. Dan setan memperindah dirinya itu hanya sebatas tempat yang ia lalui dan tempat yang ia tuju. Misalkan dia mau ke pasar, maka sepanjang jalan menuju pasar dan di pasar tersebutlah setan akan menghiasi dirinya. Ketika dia masuk kembali ke rumah, setan tidak kembali menghiasi dirinya. Kalau zaman sekarang, perempuan tidak perlu keluar rumah. Perempuan diam di rumah, tapi setan sudah bisa menghiasi dia. Tidak terbatas tempat. Bisa di mana saja. Mengapa bisa demikian? Karena zaman sekarang perempuan di rumah. Fotonya yang kemana-mana. Videonya yang kemana-mana. Ya, lewat foto itulah, lewat video itulah, setan akan memperindah dirinya dan akan dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Begitu juga laki-laki yang memajang foto yang berlebihan, itu juga tidak baik. Jadi seperti itu ya. Nah, dari sini kita paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga Rasulnya melindungi wanita ya. Islam itu melindungi wanita, menjaga wanita, yang menghormati wanita dengan luar biasa perlindungannya. Ya. Dilarang ini, dilarang itu. Mengapa? Karena baik ya. Ada perumpamaan yang pernah disampaikan oleh seorang ketika kita diberikan permen ya. Misalkan anak punya 2 permen, yang satu masih terbungkus rapi, yang satu sudah dibuka ya. Ketika anak pegang, silakan diambil mana yang kamu pilih. Pasti yang kita pilih yang masih terutuh. Itulah ibarat perempuan dalam Islam. Allah jaga dia dengan ketat. Baik, berkaitan dengan pembahasan kita tadi, kita sambungkan dengan foto masa kecil. Sebelumnya ada pertanyaan, apakah bentuk tubuh kita di foto yang dahulu dengan kita yang sekarang sama atau tidak? Contohnya, dahulu kita diupload oleh orang tua kita misalkan ya. Afwan, dahulu nggak ada ya. Sulit untuk mengupload. Atau sekarang kita ya. Fotonya ada tapi kita yang upload. Dulu misalkan kita hanya memakai celana dalam yang ikhwan, ada tompelnya di pahanya. Ketika diupload, lantas ketika engkau sudah beranjak dewasa, apakah tompel itu hilang? Tidak. Yang perempuan misalkan, ketika foto TK atau di bawah TK diupload, ya rambutnya lurus. Apakah ketika dewasa rambut tersebut lurus atau keriting? Tentu masih lurus. Atau ketika kecilnya ikal, ya, atau hanya bergelombang. Ketika dewasa apakah jadi lurus? Tidak. Ya, kecuali mereka melakukan operasi atau mungkin pergi ke salon-salon tertentu. Jadi intinya tubuh kita yang dahulu dengan tubuh kita yang sekarang sama. Sama. Yang kedua, bisakah lawan jenis membayangkan tubuh kita yang sekarang, bentuk tubuh kita yang sekarang, internal kita yang sekarang, dengan melihat foto kita yang dahulu? Bisa atau tidak? Bisa sekali. Seperti di pertanyaan pertama tadi. Kalau kita lihat ini laki-laki, ada tompelnya, pasti ada sama. Ya. Ini akhwat rambutnya lurus, pasti sekarang juga lurus. Dia bisa membayangkan, si fulana ternyata begini. Selama ini engkau berhijab panjang, tapi karena engkau mengupload foto, ya, foto zaman oldmu, ketahuan, ya, engkau tutup wajahmu dengan niqab, engkau upload foto yang dulu, ketahuan mukanya.
ya, walaupun beda-beda sedikit lah. Jadi sama ya, dan bisa dibayangkan ya. Kemudian ya, jadi boleh atau tidak kalau mengupload langsung? Jangankan melihat langsung, jangankan melihat langsung ya, fotonya ada di kita lihat langsung. Jangankan melihat, menggambarkan saja itu tidak boleh. Menggambarkan seseorang kepada orang yang lain, bentuk tubuh seseorang, fisik seseorang dengan orang yang lain, itu tidak boleh. Ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan sahabat Abdullah bin Mas'ud, hadis Al-Bukhari rahimahullah, la tubashirul mar'atul mar'ata ya fatan'ataha li zawjiha. Tidaklah perempuan itu berteman dengan perempuan yang lain. Kemudian perempuan tersebut menceritakan temannya tadi kepada suaminya. Ka'annahu yanzuru ilaiha. Seakan suaminya itu melihat kepada teman perempuan, teman istrinya tadi. Itu boleh atau tidak? Tidak boleh, ini Nabi yang mengatakan. Itu hanya menggambarkan. Sebagai contoh, ibu-ibu pulang arisan, ketika pulang datang ke rumah, Abi, tadi Umi habis dari rumah Bu Fulanah. Oh, habis dari rumah Fulanah Umi? Iya, kenapa? Masya Allah Bi, rambutnya lurus misalkan, ya. Oh gitu, iya kulitnya putih, oh jangkung dia Bi misalkan. Tapi saya yang gendut, waduh misalkan ya. Gak jadi, tapi suaminya sudah menggambarkan. Atau kebalikannya, suaminya Umi, tadi Abi habis main ke rumah Fulan, habis silaturahim. Ternyata si Fulan badannya keker luar biasa ya, keker, ototnya gede ya, ternyata di punggungnya ada tompelnya misalkan. Itu tidak boleh sama ya. Ini menggambarkan, sekali lagi menggambarkan, hanya menceritakan ya. Sekarang kalau foto menggambarkan atau melihat langsung? Melihat langsung. Boleh atau tidak? Silakan simpulkan sendiri. Jadi usikum wa ya, kita sama-sama menasehati ya, yang mengupload foto-foto bagi muslimah ya, fotonya di masa kecil yang auratnya terbuka ya, semoga bisa dihapus ya, agar tidak bisa dilihat atau apalagi di save ya, untuk murojaah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Begitu juga yang laki-laki ya. Untuk para bapak dan ibu, para abi dan umi yang sering mengupload foto anaknya, foto putranya atau putrinya, boleh atau tidak? Boleh, tidak apa-apa. Ya, aurat atau bukan? Bukan aurat ya. Tetapi ketika dia sudah dewasa, nah maka foto tersebut untuk menjaga dirinya agar dihapus ya. Agar laki-laki yang ingin melihatnya, nah itu tidak bisa membayangi lewat fotonya di masa kecil, agar internalnya tidak ketahuan. Taib, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Kita saling menasihati dalam kebaikan ya. Kebenaran, kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan, kekurangan datang dari syaitanir rajim, juga dari kekurangan ilmu yang Anda miliki. Terima kasih ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.